warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 18 akan mempresentasikan materi Proving Identities. Adapun anggota kelompok 18 yang pertama saya sendiri, Rima Marliza, dan teman saya Zahra Hana Fadila. Adapun dosen pengampu yang terhormat Ibu Cecil Hill Trimatin, MSc PhD, Ibu Ruth Helen Simarmata, MPD MPMat, dan Ibu Elika Kurniadi, MSPD MSc. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang Proving Identities, ada baiknya kita membahas terlebih dahulu identitas dasar dan beberapa bentuk padanannya. Dapat kita lihat pada gambar terdapat tabel identitas dasar dan bentuk padanannya. Yang pertama ada identitas resiprokal atau identitas kebalikan. Bentuk identitas resiprokal yang pertama adalah kosekan theta sama dengan 1 per sin theta, dan bentuk padanannya yaitu sin theta sama dengan 1 per kosekan theta. Bentuk yang kedua, sekan theta sama dengan 1 per cos theta, dan bentuk padanannya cos theta sama dengan 1 per sekan theta. Bentuk yang ketiga, kotangen theta sama dengan 1 per tan theta, dan bentuk padanannya tan theta sama dengan 1 per kotangen theta. Bentuk identitas dasar yang kedua adalah bentuk identitas rasio. Untuk bentuk identitas dasar rasio yang pertama ada tan theta sama dengan sin theta per cos theta, dan bentuk yang kedua ada kotangen theta sama dengan cos theta per sin theta. Untuk bentuk identitas dasar yang ketiga yaitu identitas dasar Pitagoras. Bentuk yang pertama ada cos kuadrat theta ditambah sin kuadrat theta sama dengan 1, dan bentuk padanannya yang pertama ada sin kuadrat theta sama dengan 1 min cos kuadrat theta. Hal ini dapat kita dapatkan dengan cara memindahkan ruas cos kuadrat theta dari sebelah kiri ke sebelah kanan. Karena sebelumnya cos kuadrat theta bernilai positif, jika pindah ruas berubah menjadi negatif. Adapun nilai sin theta sama dengan plus minus akar 1 min cos kuadrat theta. Dan bentuk padanan yang kedua itu cos kuadrat theta sama dengan 1 min sin kuadrat theta. Didapatkan dengan cara memindahkan ruas sin kuadrat theta ke ruas sebelah kanan. Sehingga nilai cos theta sama dengan plus minus akar 1 min sin kuadrat theta. Selanjutnya bentuk yang kedua ada 1 plus tan kuadrat theta sama dengan sekan kuadrat theta, dan bentuk yang terakhir ada 1 plus kotangen kuadrat theta sama dengan kosekan kuadrat theta. Bentuk identitas Pitagoras yang kedua dapat kita buktikan dengan cara berikut. Seperti identitas dasar Pitagoras yang pertama yaitu cos kuadrat theta ditambah sin kuadrat theta sama dengan 1. Jika kita bagi kedua ruas dengan cos kuadrat theta, maka menjadi cos kuadrat theta per cos kuadrat theta ditambah sin kuadrat theta per cos kuadrat theta sama dengan 1 per cos kuadrat theta, di mana cos kuadrat theta dibagi cos kuadrat theta sama dengan 1, dan berdasarkan identitas dasar rasio sin kuadrat theta per cos kuadrat theta sama dengan tan kuadrat theta, dan 1 per cos kuadrat theta berdasarkan dengan identitas resiprokal itu sama dengan sekan kuadrat theta. Selanjutnya bentuk yang terakhir yaitu dapat kita dapatkan dengan cara cos kuadrat theta ditambah sin kuadrat theta sama dengan 1, kita bagi kedua ruasnya dengan sin kuadrat theta, sehingga
didapatkan cos kuadrat theta per sin kuadrat theta ditambah sin kuadrat theta per sin kuadrat theta sama dengan 1 per sin kuadrat theta, di mana berdasarkan identitas rasio cos kuadrat theta per sin kuadrat theta sama dengan kotangen kuadrat theta dan sin kuadrat theta per sin kuadrat theta sama dengan 1, dan berdasarkan identitas resiprokal 1 per sin kuadrat theta sama dengan kosekan kuadrat theta, sehingga didapatkan identitas Pythagoras yang ketiga, yaitu 1 plus kotangen kuadrat theta sama dengan kosekan kuadrat theta. Setelah mengetahui bentuk-bentuk identitas dasar trigonometri, selanjutnya kita akan membahas cara membuktikan identitas trigonometri. Cara yang pertama, 1. Akan lebih mudah jika kita memanipulasi ruas persamaan yang lebih rumit terlebih dahulu. 2. Cari bentuk yang dapat disubstitusi dengan bentuk trigonometri yang ada dalam identitas trigonometri, sehingga didapatkan bentuk yang lebih sederhana. 3. Perhatikan operasi-operasi aljabar seperti penjumlahan pecahan, sifat distributif, atau pemfaktoran yang mungkin dapat menyederhanakan ruas yang kita manipulasi, atau minimal dapat membimbing kita kepada bentuk yang dapat disederhanakan. Cara yang keempat, jika kita tidak tahu apa yang harus dilakukan, ubahlah semua bentuk trigonometri menjadi bentuk sinus dan kosinus. Mungkin hal tersebut bisa membantu. Dan cara yang kelima, perhatikan ruas persamaan yang tidak kita manipulasi untuk memastikan langkah-langkah yang kita lakukan menuju bentuk dalam ruas tersebut. Selanjutnya, kita akan membahas contoh soal pembuktian identitas trigonometri. Contoh soal yang pertama. Buktikan bahwa sin theta dikali kotangen theta sama dengan cos theta. Seperti pembahasan sebelumnya, kita dapat menyelesaikannya dengan cara memanipulasi bentuk yang lebih rumit. Hal ini, bentuk yang lebih rumit terdapat pada ruas sebelah kiri, sehingga kita dapat memanipulasi ruas sebelah kiri agar sama atau menuju ke ruas sebelah kanan. Pada tahap yang kedua, dapat kita lihat sin theta dikali cos theta dikali per sin theta. Cos theta per sin theta ini kita dapatkan dari identitas rasio. Untuk ruas sebelah kanan tidak kita ubah. Selanjutnya kita selesaikan secara aljabar, sehingga sin theta dikali cos theta per sin theta dan sin theta dikali sin theta per sin theta ini sama dengan 1 dapat kita hilangkan, sehingga sisa cos theta sama dengan cos theta. Dapat kita lihat bahwa ruas sebelah kiri sama dengan ruas sebelah kanan, sehingga pernyataan tersebut atau perintah tersebut itu benar. Selain dengan menjabarkan seperti ini, untuk pembuktian identitas trigonometri juga dapat kita lihat dari grafiknya, seperti gambar berikut. Yang pertama ada grafik sin theta dikali kotangen theta. Dapat kita perhatikan. Selanjutnya ada grafik cos theta. Dapat kita perhatikan bahwa kedua grafik ini memiliki bentuk yang sama, sehingga menyatakan bahwa sin theta dikali kotangen theta itu sama dengan cos theta. Soal selanjutnya, buktikan bahwa tangen X ditambah cos X sama dengan sin X dikali sekan X ditambah kotangen X. Seperti soal yang sebelumnya, kita dapat melakukan atau dapat memanipulasi bentuk yang lebih rumit.
Pada soal ini, bentuk yang lebih rumit terdapat pada ruas sebelah kanan, sehingga kita dapat mengubah bentuk yang ada pada ruas sebelah kanan agar sama dengan atau agar menuju bentuk yang ada di ruas sebelah kiri. Langkah penyelesaiannya, kita tidak ubah bentuk yang sebelah kiri, kita hanya mengubah bentuk yang ada di ruas sebelah kanan saja. Berdasarkan sifat distributif, kita kalikan sin X dikali secant X ditambah sin X dikali kotangen X. Langkah selanjutnya, berdasarkan sifat kebalikan atau sifat resiprokal, secant X itu sama dengan 1 per cos X dan kotangen X itu sama dengan cos X per sin X, sehingga didapatkan bentuk tan X ditambah cos X sama dengan sin X dikali 1 per cos X ditambah sin X dikali cos X per sin X. Pada langkah selanjutnya, kita selesaikan secara aljabar. Sin X per cos X ditambah sin X dikali cos X per sin X, di mana di sini sin X per sin X itu sama dengan 1, jadi dapat kita hilangkan. Sehingga berdasarkan identitas rasio, sin X per cos X itu sama dengan tan X. Dan kita dapatkan bentuk akhirnya tan X ditambah cos X sama dengan tan X ditambah cos X. Di sini dapat kita lihat bahwa bentuk yang ada pada ruas sebelah kiri sama dengan bentuk yang ada pada ruas sebelah kanan, sehingga identitas trigonometri ini terbukti. Selanjutnya dapat kita lihat dari bentuk grafiknya. Yang pertama ada grafik tan X ditambah cos X, dan yang kedua ada grafik sin X dikali secant X ditambah kotangen X. Dapat kita lihat bahwa bentuk grafik di sini sama. Soal selanjutnya, buktikan bahwa cos pangkat 4T dikurang sin pangkat 4T per cos kuadrat T sama dengan 1 min tan kuadrat T. Seperti soal sebelumnya, kita dapat melakukan atau memanipulasi bentuk yang lebih rumit. Pada hal ini, bentuk yang lebih rumit terdapat pada ruas yang sebelah kiri. Sehingga ruas yang sebelah kiri ini kita ubah sehingga sama atau sehingga menjadi ruas yang sebelah kanan. Seperti penyelesaian berikut. Karena kita ingin merubah ruas yang sebelah kiri, maka ruas yang sebelah kanan tidak kita ubah atau tetap. Langkah pertama, cos pangkat 4T dikurang sin pangkat 4T ini kita faktorkan, sehingga hasilnya cos kuadrat T dikurang sin kuadrat T dikali cos kuadrat T ditambah sin kuadrat T, dimana ini merupakan faktor bentuk A plus B dikali A min B akan menjadi A kuadrat min B kuadrat, di mana A itu sama dengan cos kuadrat T dan B-nya sama dengan sin kuadrat T. Setelah kita faktorkan,
kita lihat berdasarkan identitas dasar. Pitagoras yang pertama bahwa cos kuadrat theta, sebelumnya cos kuadrat t ditambah sin kuadrat t sama dengan 1. Sehingga langkah selanjutnya didapatkan bentuk cos kuadrat t dikurang sin kuadrat t dikali 1 per cos kuadrat t. Selanjutnya kita kalikan berdasarkan sifat distributif 1 dikali cos kuadrat t dan 1 dikali sin kuadrat t, sehingga bentuknya menjadi cos kuadrat t dikurang sin kuadrat t per cos kuadrat t. Semuanya sama-sama memiliki penyebut cos kuadrat t, sehingga dapat kita pecah menjadi cos kuadrat t per cos kuadrat t dikurang sin kuadrat t per cos kuadrat t sama dengan 1 min tan kuadrat t, di mana cos kuadrat t per cos kuadrat t sama dengan 1 dan sin kuadrat t per cos kuadrat t berdasarkan identitas rasio itu sama dengan tan kuadrat t, sehingga bentuknya menjadi 1 min tan kuadrat t. Untuk sebelah kanannya juga bentuknya 1 min tan kuadrat t, sehingga dapat kita lihat bahwa bentuk pada ruas sebelah kiri sama dengan bentuk pada ruas sebelah kanan, sehingga identitas trigonometri ini terbukti kebenarannya. Selanjutnya dapat kita lihat dari bentuk grafiknya. Yang pertama ada bentuk grafik cos pangkat 4t dikurang sin pangkat 4t per cos kuadrat t, dan bentuk grafik 1 min tan kuadrat t. Dapat kita lihat bentuknya ini sama, namun pada grafik yang pertama ini intervalnya berbeda. Namun bentuk ini pada interval yang sama, bentuk grafiknya juga sama. Maka identitas ini terbukti kebenarannya, mau kita lihat dari grafik atau mau kita jabarkan. Soal selanjutnya, buktikan bahwa 1 plus cos theta sama dengan sin kuadrat theta per 1 min cos theta. Seperti soal-soal sebelumnya, kita dapat memanipulasi bentuk yang lebih rumit. Ya, untuk soal ini bentuk yang lebih rumit terdapat pada ruas sebelah kanan, sehingga kita ubah bentuk yang ada pada ruas sebelah kanan agar sama dengan atau agar menuju ke ruas sebelah kiri. Untuk penyelesaiannya dapat kita lihat 1 plus cos theta yang ada di ruas sebelah kiri kita tetap saja, tidak kita ubah, kita hanya mengubah yang ada pada ruas sebelah kanan. Di sini sin kuadrat theta berdasarkan identitas Pitagoras yang pertama, sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta sama dengan 1 memiliki bentuk padanan, yaitu 1 min cos kuadrat theta. Sehingga kita dapat ubah nilai sin kuadrat theta menjadi 1 min cos kuadrat theta. Sehingga pada langkah kedua didapat 1 min cos kuadrat theta per 1 min cos theta. Selanjutnya kita faktorkan 1 min cos kuadrat theta. Ini dapat kita ubah menjadi bentuk A plus B dan A min B. Di mana ini merupakan bentuk dari A kuadrat min B kuadrat dengan A sama dengan 1 dan B sama dengan cos theta.
Sehingga didapat faktornya 1 min cos theta dikali 1 plus cos theta. Selanjutnya kita dapat selesaikan secara aljabar. Sini kita dapat melihat nilai 1 min cos theta dan di bawahnya 1 min cos theta. Jadi di mana 1 min cos theta per 1 min cos theta bernilai 1. Jadi dapat kita hilangkan sehingga tersisa 1 plus cos theta. Dapat kita lihat pada ruas sebelah kiri nilainya sama dengan pada ruas sebelah kanan, sehingga pernyataan identitas trigonometri ini terbukti kebenarannya. Selanjutnya dapat kita lihat dari bentuk grafiknya. Yang pertama ada bentuk grafik 1 plus cos theta, dan bentuk grafiknya yang kedua adalah bentuk grafik dari sin kuadrat theta per 1 min cos kuadrat theta, di mana pada interval yang sama grafik ini memiliki bentuk yang sama, sehingga grafik ini menunjukkan bahwa sin kuadrat theta per 1 min cos theta itu nilainya sama dengan 1 plus cos theta. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan berikutnya. Berikut contoh soal. Buktikan bahwa tan x ditambah kotangan x sama dengan sekan x dikali kosekan x. Pertama kita tulis ulang soalnya. Lalu kita manipulasi bentuk yang lebih rumit, yaitu ruas kiri. Bentuk tan x kita bisa ubah menjadi sin x per cos x ditambah kotangan x kita ubah menjadi cos x per sin x sama dengan sekan x dikali kosekan x. Lalu kita samakan penyebutnya, sin x per cos x dikali sin x per sin x ditambah cos x per sin x dikali cos x per cos x sama dengan sekan x dikali kosekan x. Kita dapatkan sin kuadrat x ditambah cos kuadrat x per cos x dikali sin x sama dengan sekan x dikali kosekan x. Dengan menggunakan identitas trigonometri bahwa sin kuadrat x ditambah cos kuadrat x sama dengan 1, maka dapat dituliskan seperti 1 per cos x dikali sin x sama dengan sekan x per kosekan x, dimana bisa kita tulis 1 per cos x dikali 1 per sin x sama dengan sekan x dikali kosekan x. 1 per cos x itu adalah sekan x dan 1 per sin x adalah kosekan x, maka sekan x dikali kosekan x sama dengan sekan x dikali kosekan x terbukti. Bisa dilihat gambar grafik dari tan x ditambah kotangan x yang atas dan grafik sekan x dikali kosekan x yang bawah. Contoh berikutnya, buktikan bahwa sin alfa per 1 ditambah cos alfa ditambah 1 ditambah cos alfa per sin alfa sama dengan 2 kosekan alfa. Kita tulis ulang soalnya. Lalu langkah selanjutnya yaitu memanipulasi ruas yang lebih rumit, di mana ruas kiri adalah yang lebih rumit. Maka ini dapat kita kerjakan dengan menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Sin alfa per 1 plus cos alfa dikali sin alfa per sin alfa ditambah 1 ditambah cos alfa per sin alfa dikali 1 ditambah cos alfa per 1 ditambah cos alfa sama dengan 2 kosekan alfa. Lalu kita dapatkan sin kuadrat alfa ditambah 1 ditambah cos alfa dikuadratkan per 1 plus cos alfa dikali sin alfa sama dengan 2 kosekan alfa. Lalu nilai dari 1 plus cos alfa dikuadratkan kita jabarkan menjadi sin kuadrat alfa ditambah 1 ditambah 2 cos alfa ditambah cos kuadrat alfa per 1 ditambah cos alfa dikali sin alfa sama dengan 2 kosekan alfa. Kita kelompokkan yang bisa menjadi identitas, yaitu sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa ditambah 1 ditambah 2 cos alfa per
1 plus cos alfa dikali sin alfa sama dengan 2 kosekan alfa. Seperti soal sebelumnya, bahwa identitas trigonometri dari sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa sama dengan 1, maka dapat dituliskan 1 ditambah 1 ditambah 2 cos alfa per 1 ditambah cos alfa dikali sin alfa sama dengan 2 kosekan alfa. Lalu 2 ditambah 2 cos alfa per 1 plus cos alfa dikali sin alfa sama dengan 2 kosekan alfa. Pada pembilang kita keluarkan 2 menjadi 2 dikali 1 ditambah cos alfa per 1 plus cos alfa dikali sin alfa. Di sini pembilang dan penyebutnya sama, kita dapat mencoretnya sehingga persamaan menjadi 2 per sin alfa sama dengan 2 kosekan alfa. Maka dapat dituliskan 2 kosekan alfa sama dengan 2 kosekan alfa tersebut. Dapat dilihat yang atas ini merupakan grafik dari sin alfa ditambah per 1 plus cos alfa ditambah 1 plus cos alfa per sin alfa. Lalu grafik yang di bawahnya adalah grafik dari 2 kosekan alfa. Soal berikutnya, buktikan bahwa 1 ditambah sin T per cos T sama dengan cos T per 1 min sin T. Kunci untuk membuktikan identitas ini mengharuskan kita memperbanyak pembilangnya dan penyebut di sisi kanan sebesar 1 plus sin T. Maka dapat ditulis 1 plus sin T per cos T sama dengan cos T per 1 min sin T dikali 1 plus sin T per 1 plus sin T. Ini hampir sama dengan merasionalkan penyebut. Kita dapat 1 plus sin T per cos T sama dengan cos T dikali 1 plus sin T. Karena pada ruas kiri dan kanan terdapat kesamaan, maka dapat kita coret. Lalu persamaan menjadi 1 per cos T sama dengan cos T per 1 min sin kuadrat T. Karena kedua sisi tersebut telah terbukti setara, maka persamaan tersebut adalah sebuah identitas. Kita buktikan jika kita kali silang. 1 dikali 1 min sin kuadrat T sama dengan cos kuadrat T. Di mana identitas trigonometri? Bisa kita lihat grafik dari 1 plus sin T per cos T dengan grafik cos T per 1 min sin T menunjukkan adanya kesamaan. Soal selanjutnya, buktikan bahwa cos tangen kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta sama dengan cos kuadrat theta dikali cos kuadrat theta bukan merupakan identitas dengan menemukan counter example. Sebelum itu kita perlu mengetahui apa itu counter example. Counter example adalah pengecualian untuk aturan atau hukum umum yang diusulkan dan sering muncul sebagai contoh yang menyangkal pernyataan universal. Jadi penjelasannya, karena kotangen theta tidak terdefinisi untuk theta sama dengan k pi, di mana k adalah bilangan bulat, kita harus memilih beberapa nilai lain dari theta sebagai counter example. Menggunakan theta sama dengan pi per 4, kita dapat menulis ulang, lalu kita masukkan nilai theta sama dengan pi per 4. Cos kuadrat pi per 4 ditambah cos kuadrat pi per 4 sama dengan cos kuadrat pi per 4 dikali cos kuadrat pi per 4. Lalu kotangen pi per 4 dikuadratkan ditambah cos pi per 4 dikuadratkan sama dengan
cos pi per 4 dikuadratkan dikali cos pi per 4 dikuadratkan. Nilai dari cos pi per 4 yaitu 1 dikuadratkan ditambah setengah akar 2 dikuadratkan sama dengan 1 dikuadratkan dikali setengah akar 2 dikuadratkan. Hasilnya adalah 1 ditambah setengah sama dengan 1 dikali setengah, yang mana 3/2 tidak sama dengan 1/2. Oleh karena itu, cos kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta sama dengan cos kuadrat theta dikali cos kuadrat theta ketika pi per 4. Jadi pernyataan ini bukan merupakan identitas. Bisa kita lihat grafik dari cos kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta dengan grafik cos kuadrat theta dikali cos kuadrat theta ini memiliki perbedaan karena mereka bukan merupakan identitas. Nah, mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami minta maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.